Lain itu bisa pas ya dikasih orang matain dia punya waktu. Hasbi istiqam masyruqul anwar hasbi sopayan asrar. Datangnya cahaya Allah, bukan cahaya terang begini, bukan. Hitam pun cahaya Allah, gelap pun cahaya Allah. Nun Allah tanpa warna. Allahu nurus samawat, surat Nur ayat akhir. Munculnya nur Allah pada kalbu kita ala hasbi sopail asrar, tergantung kepada kebersihan rahasia dirimu. Berapakah penyakit kalbu? Jutaan. Kurang masuk akal ngomong jutaan, ribuan. Susah mencari referensi yang menyebutkan ribuan penyakit kalbu, puluhan. Ujung-ujungnya 7. Kibrun wahirsun syah watun summa hasad wadobun muhrun sum mahidun. Tuh, kibrun wahirsun syah watun summa hasad wadobun muhrun sum mahidun. Orang 7 ini kenali betul 7. Dan ini pasti ada dalam diri kita. Pasti ada. Kibrun, sombong. Aku merasa paling pintar, paling tinggi, paling hebat, paling badau. Hirsun, tamat, rakus. Syahwat banyak mananya. Tarik nafsu seperti malas, kedua. Sedikit malas. Hasad. Tidak senang melihat kelebihan orang lain. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Yang naik pangkat orang lain, yang stres kita. Yang maju usaha orang lain, yang bimbang kita. Yang maju pesantren orang kaya, nun jangan tahu orang. Macarana dengan itu silakan sampai saya terkeleh. Saya takut. Kalangan ulama jangan dikira bersih hati kok. Kodok, pemarah, goreng ada persoalan di rumah, apa itu? Kopi kurang gula. Solusinya yang ngomong yang benar, mamas ya, kopinya kurang gula. Iya papa, gitu. Selesai masalah. Tapi karena sokong, karena emosi, mah, apa duit hasil usaha saya gak cukup untuk beli gula. Loh, kok bapak marah-marah begitu? Kamu kan capek pak, ngurusi anak bapak. Dari mulai kapan mama seperti itu? Dasar orang tuanya lontek. Lontek, saya juga tahu. Kakek bapak itu kan garong. Terus kakek nenek buyut mau digoyikun kami. Ini kelakuan bangsa Indonesia. Terus digali-gali kejelekan dalam rangka saling menjatuhkan. Biarlah mereka yang begitu. Kalau kita belum bisa memberisi semua, biarlah mereka yang begitu. Kita jangan jadi pemain begitu. Lepas. Kodok, goreng ada. Saya termasuk. Saya ini Pak, orang bodoh Pak. Keluar dari lingkungan stres saya. Orang-orang yang hidup di zaman perang. Sakit itu mana-mana saya nyarkis. Bukan pelit, korek. Apa tanda orang pikir senang diberi daripada memberi gitu aja. Bukan tidak mau memberi, tapi lebih senang memberi daripada diberi. Lebih senang diberi daripada pagi-pagi datang mertua bawa apa? Bawa beras 1 kintal. Ini untukmu nak. Alhamdulillah. Siang-siang datang pesta bawa duit 2 juta. Alhamdulillah. Sore-sore datang lagi menantu
Bapak yang bayar, alhamdulillah, senang karena ada yang beri. Seminggu kemudian dibalik oleh Allah. Pagi-pagi mertua pinjam uang untuk ke rumah sakit karena harus dioperasi, biayanya 200 juta. Itu tanda orang apa? Kiai, apa ya gitu? Saya mau nanya Ustaz Kiai, tuan-tuan, puan-puan, lebih senang diberi, lebih senang memberi? Please. Kenapa dengan zikir itu bisa hilang? Bukan hilang dengan zikirnya, bukan. Zikir itu kontak dengan Allah, Allah yang menghilangkan. Kok Allah gitu? Kita kan macet Asmaul Husnanya baru 99. Itu pun ditulis di masjid atau di kitab ditulis. Bukan Asmaul Husna yang hakiki, yang ada pada diri. La ilaha illallah itu Asmaul Husna. Jangan macet yang 99. Hadis menyatakan 99. Bukan hadis 99. Hadis itu menyebut Asmaul Husnanya 99. Hadis otomatis ini. Hikam, dendam. Sakit hati dendam. Ditambah sering nonton film Cina, Jackie Chan, Bruce Lee, awas balas engkau. Buka, ya, di TV. Antar desa, balas engkau. Nah, kalau marifat nggak ada balas dendam. Ada judulnya balas dendam dalam Islam. Kalau Islam pernah mengambil Baitul Maqdis, bukan karena dendam, tapi karena tugas suci dari Allah. Bahwa Baitul Maqdis adalah masjid agama tauhid. Bukan balas dendam pada Yahudi, bukan balas dendam pada Nasrani. Kalau kita ingin mengislamkan lagi Spanyol, bukan balas dendam, tapi karena dakwah yang suci. Kalau kita ingin mempertahankan Indonesia, bukan balas dendam. Tidak ada balas dendam dalam Islam. Tidak ada. Hikmah adalah penyakit yang harus dibuang. Jadi kalau Islam sampai perang pun kasih sayang, perang pun saya tamat sayang dan kalau dibenci terbenci. Waktu perang di luar waktu perang lalu ada aturan Islam bukan teroris. Paham? Mohon maaf Pak, mohon dikoreksi ke saya Pak. Saya ngomongnya gini aja Pak. Biasa raja santri, ayo ngomong harapun santri susah repot. Yang harapun batu pun sebetulnya bisa ikut. Saya mohon dikoreksi saya. Kalau saya salah, luruskan. Baik, lanjut. Al-ghafilu idza asbaha yanduru ma yaf'alu wal 'aqilu yanduru ma yaf'alu Allahu bihi. Perbedaan orang yang kelas marifat. Ibu bapak sudah marifat belum? Saya kira sebelum ketemu Tois, sebelum diwisuda oleh saya, bapak menganggap apa? Bukan, saya bukan marifat. Jauh, bukan kelasnya. Karena Anda tidak berhadapan dengan hal ini. Maka saya beri contoh tadi. Kahiji si yang kedua, ketiga, keempat, kalau enak santai, pintar loh. Kenapa saya memberi contoh itu? Karena itu kebiasaan. Supaya cocok, cepat paham. Biasaan masyarakat maksudnya. Bagaimana ada masyarakat ya? Si Ujang kenal dengan Bais, namanya Iis.
Siasat sifatnya murah senyum atau sulit, sambelnya mantap, si Agus karena bekas dirinya. Begitupun dengan Allah. Ada orang kenal nama, ada orang kenal sifat, ada orang kenal bahkan kenal dan Anda sudah mulai bermesraan dengan Allah. Baca Quran dipahami, dinikmati, zikir la ilaha illallah dipahami, dinikmati, itu sudah manfaat itu. Gini Pak Jajan, saya pengen terbang, belum terbang juga, itu kesalahan. Menganggap bahwa marifat harus terbang. Ini terpengaruh, tertipu dengan film ini. Tertipu masih begini. Kita seakan-akan kalau marifat harus betul Tuhan. Ya Allah, nurut, ya saya pergi terbang. Dari kelapa ke Puan Putih, ke Solo, ke Bunglon. Begitu yang disebut rusak. Rusak Islam oleh pemikiran seperti itu. Utlubil istiqomah wala tutlubil karomah. Kejarlah ibadah yang benar, jangan mengejar limpahan dari Allah. Kalau kita mengejar yang begitu, nanti kita paling jadi centeng gitu. Yang dibanggakan kesaktian, kegagahan, sementara ketakwaan Allah. Saya mulai yang tadi, orang bodoh yang tidak marifat kepada Allah, tidak asbah, ketika bangun pagi, yang dulu mata yang dia berpikir hari ini apa yang harus saya kerjakan. Sebenarnya untuk budaya orang begitu kreatif, bagus itu bagus. Tetapi walakin yang dulu orang yang arif billah, yang sudah mendalam marifat kepada Allah, maka yang Allah dia berpikir Allah sedang mengapakan saya. Saya Allah ketika kumahakannya, sedang dibenci, sedang disenangi, sedang diridhoi, sedang dikutuk, sedang apa ya Allah kesajian. Orang kedua lah, pegawaian Allah pikiran Allah, pikiran Allah kedua orang malah sebut aja, jagang orang malah, yang jagang nanti sebut pegawai balik kuliah teh, magang, orang magang. Ke kelompok jahil nyeluak kene, ke kelompok akil lumayan, hawama, berela. Aja. Innama yastawhishul ubbad wal zuhadu min kulli syai'in yughaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishuhu min syai'in. Yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah, apakah dia sudah menjadi ubbad, ahli ibadah, zuhad, ahli zuhud, merasa istihaq, merasa dijauhi, sengaja menjauhi, liqaibatihim anillah fi kulli syai'. Sebab dia masih menganggap Allah itu goib. Terus ahli ibadah, terus ahli zuhud masih kena rasa Allah teh dan mawujud. Goib kena apa yang benar, lihat benar aja. Falau syahidu bi kulli syai'. Kalau orang matanya melihat benda, telinga melihat benda, mata melihat kejadian, hidung mencium sesuatu, lidah merasa sesuatu, kulit meraba sesuatu, lalu dia tembus bahwa di belakang itu ada Allah, di dalam itu ada Allah, di pinggir itu ada Allah, sebelumnya ada Allah, ke depannya ada Allah, lam yastawhisu min syai'. Dan kudu keamanan sebenarnya. Saya hormati seorang guru tasawuf
kalau dia membawa muridnya ke hutan, ke gunung, saya hormati. Ketahuilah, cara seperti itu kalau memang dengan bergaul di lingkungan ramai masih terganggu. Sebenarnya setelah nanti musyahadah menembus alam pada segala sesuatu, tidak perlu begitu. Sholat enaknya dengar gangguan, tidak dengar gangguan. Oh, kalau pemain drum band ahli marikat dia akan tertawa, terganggu dia. Itu aja terganggu. Kata Gus Dur, itu aja repot. Akhirnya dia jadi orang cengeng, gak mau menghadapi gangguan. Tidak mampu meluruskan gangguan. Cengeng ya. Pak, ini pesantren di lingkungan hotel-hotel. Pangrango, Hotel Sambindulan, Sukabumi itu, coba hari Minggu. Yang itu. Malam Minggu, motor. Alhamdulillah. Sebab saya belum bisa menghentikan itu dengan dikir saya. Energi dikit saya masih lemah. Namun saya harus dikira dari seri jebret ya. Kalau gak seteluna itu dikir mana? Saya perlu tempat. Ya udahlah. Senyum itu aja disebutnya seri koneng kurang jahe, senyum prihatin. Akhirnya kamu stres. Ya kudu eleh kamu. Saya seri koneng. Wah kumaha tawat saya serius. Peri-peri. Kena sakit begini lumayan naik. Jadi susupian. Jadi supir bener jadi susupian. Susu. Iya. Ya. Ngomong minimal disebutkan begitu sepoh balik kayak gitu. Ya. Bisa mujilah di pasar. Bisa. Pengarsa apa? Guru Agung, beliau Pak Doktor baru pulang dari Suriah juga. Pengarsa apa? Aduh tuh hebat kayak. Kali ujilah jauh di jalan mama. Kita hebat mah. Ngariung bantu orang tak bawa. Ya. Di pasar ini ramai. Bulan puasa ini pada makan. Juga ibu bubuhan juga kemana. Orang dekat pengaruhan uslah. Jangan sampaikan haji uslah. Apalagi dengan bahasa mau muncul. Kenapa? Supaya saya tidak diganggu orang. Wih, sombongnya. Kalau mau pakai bahasa pakai yang sopan. Kenapa Pak? Perlu muncul dulu supaya saya tidak terus-menerus mengganggu orang. Lumayan santun. Sebab kita tuh kan mengganggu. Mau jadi kepompong. Tidak jadi mulut terus. Supaya keluar dua sayap. Ilmu zahir, ilmu batin. Terbang menuju Allah. Terbang dulu maksudnya. Terbang awak gitu aja. Salah dari itu. Nah, paham. Sebelum Anda mengaku paham, saya tidak akan pindah pada paham. Ahli ibadah, ahli zuhud harus menjauhkan diri dari orang lain. Karena apa? Karena masih harus membuat situasi tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di kelas itu aja dulu, nggak apa-apa. Tapi nantinya kalau sudah melihat segala macam tembus kepada Allah, kullu syai'in babu ila Allah, dimanapun ada usaha.
Amin. Amaroka biadida binadri bimukawadati. Allah memerintahkan kita melihat semua kaum. Masa yang sipulah kepitil kadar angkamani nanti. Di sana kita tidak perlu melihat makhluk lagi. Lihat Allah langsung. Kumaha teh ini itu. Kedurium. Liwat terus. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma barza minhu. Tasbiru, tafsiru. Lain tas jawab, belum. Tas nanu birunya. Baik. Kadinya ya. Amar kabihati dar minati. Alimah betul. Tasbiru syarah. Kau bilang tasbiru, baik tafsiru. Yang nama tasbir, anak salah satu tasbir. Kalau kaya ya, insya Allah. Allah tahu sebenarnya hakikat manusia. Anak kamu manusia. Sudah tidak sabar lagi, ingin cepat bertemu dengan dia. Sudah rindu, sudah lebet. Tapi Papa langsung burung kayak itu. Di akhirat, setelah kiamat nanti. Bagaimana sih? Tidak bisa diterangkan dari sekarang. Nanti aja waktunya di sana. Ya Allah, kami rindu ingin ketemu denganmu ya Allah. Oh ya. Ya biarlah, kubuatkan makhluk yang bisa kau lihat, bisa kau dengar, bisa kau cium, bisa kau raba, bisa kau rasa. Pak asyadakah mah baru sampai. Kamu punya anak sedang sekolah di Jerman. Aduh, Papa gimana ini? Papa ingin ketemu. Nanti ya kirim bebek, kirim foto melalui BlackBerry. Tuh, kita. Kadang Papa bisa nerangkan aja cengkak. Sudah, Allah sudah mengirim bebek, sudah kirim gambar-gambar. Sudah kirim surat 114 surat Quran. Cuman kita aja baca suratnya lebih senang menyanyinya daripada memahaminya. Gak enak kejadian ini sampai menyebut menyanyi. Kalau melagu, namun itu melagu itu menyanyi. Bernama. Saya setuju Quran dilakukan dengan lagu please untuk menyentuh rasa. Tapi awas, lagu Quran diperkenalkan untuk sekedar seni, memperlihatkan kehebatan diri. Anda disanjung karena suara Anda. Bahaya. Kalau sebatas Mahato, silahkan Quran dibaca dalam mencari pahala. Quran dilakukan untuk menimbulkan seni yang indah. Tapi ingat, nomor satu adalah huda, petunjuk. Betul? Ayo enak gulung lagu, nah gulung cangkat, petunjuknya nggak dibuka di sini. Kawan-kawan hadirin dengan hormat, mari kita mensyukuri kelebihan, menyadari kekurangan. Lanjut. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana lamma ta'ati. Taat itu satu macam atau banyak macamnya? Ya Allah, kenapa taat ini banyak macamnya? Karena aku tahu kalau satu kamu bosan.
Kadangan isu tahu pudit, isu pudit bos. Yuk, gimana langsung? Akhirnya letakkan gawe orang dapur air. Ngaji kamu boleh ngaji itu. Yang belum punya mobil pengen punya Innova. Nanti setelah punya Anda juga bosan. Innova tegena manyun. Tegena heureus. Tuh, balap yang boga kuat ngimpi-ngimpi. Pelem ka dalam. Hayang boga nongkeun. Geus boga. Tagih. Jangan boga motor aja. Kacipta kamu numpak motor teh. Pelem. Saya merasakan. Karena saya anak kuli bangunan. Miskin sih tidak, tapi belum sejahtera. Saya ingin beli motor dari dulu. Orang tua saya tidak mampu beli motor. Paman saya yang beli motor. Motornya motor Puk tahun 60. Waduh, kita di Jakarta kasih beli numpak motor. Sugan mah. Pasal numpak kadang tidak kalilah. Nawan motor hujan. Hayang mobil gusti, mobil butuh. Kamu dah kan? Kol tahun 73. Alhamdulillah. Keluarga bawa jokna lah ganti sama. Supaya banyak muatannya. Joknya saya coba ganti dengan 3. Wati guys kan 25 masuk. Saya bawa ke pantai, saya bawa ke situ ke sana. Bila kalilah dicoba di jalan tol di Jakarta lari terlalu cepat ngebungsu. Waktu mulai itu kalau kendaraan. Jadi kamu ketau, nyahonya, awan. Hiji wae mah bos. Saya tidak melarang karena memang syariat Islam membolehkan. Tapi kenapa saya tidak ada syarat? Walaupun masih tahu juga bumbunya bedakan. Pagi-pagi sayur tahu, sore-sore goreng tahu. Besok ke pagi sate tahu, nanti besok sate. Tidak bosan. Bohong bener. Mabuk. Ibu sudah hari saya tahu sih. Hari ini pakai kebaya, besok udah pakai baju padang, besoknya lagi pakai kostum lain. Jadi penampilan is okay. Kan Allah tahu manusia punya malal, punya lawan kata wa alim ma fika min wujudi syirki najid. Kita ini punya sifat serakah, narawu kusiku, pengen serba banyak, pahajatoha mereka bibadil awqaw, maka waktu dibagi-bagi. Dia pun himmuka iqamatus shalah la wujudus shalah. Kenapa waktu sholat pun sampai ribut waktu? Ditambah lagi dengan sholat yang lain, supaya kamu punya semangat seger begitu. Subuh sholat, lesu habis kerja, sholat lagi, seger. Kerja lagi, sholat lagi, seger. Seger-seger jangan umum.
majelis sholatnya. Tetapi iqamatus sholatnya, penegakan sholat menjadi akhlak sehari-hari, sifat diri, sikap diri yang merupakan gambaran daripada sholat itu. Tolong menolong, sabar, tawakkul, dan macam-macam sifat. Pamakul kullu musallin muqim. Tidak setiap orang yang sholat adalah sedang menegakkan sholat. Ya. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi. Pasti terang di bawah. Masuk ke sholat. Dalam nadau ada sholat. Coba nadau najum. Sholat. Tuh deh, kayak makan wae dan apa. Awal waktu berjamaah makmur masjid beda studio nih. Saya dalam konsep gerakan saya mentargetkan sholat itu syahadat targetnya 5. Sholat 5. Dari 5 rukun Islam kita target 5. Kan jadi 25. Hukum tidak 1 munajat, kemampuan berkomunikasi dengan Allah. Sudah saya jelaskan belajar sholat belum? Sholat 5 Pak tadi saya jelaskan. Coba sekurang-kurangnya seminggu sekali menyediakan waktu khusus untuk sholat 2 rakaat, tapi sholat yang nikmat, yang belum serba-serbi pengetahuan kita tumpahkan pada waktu sholat. Nanti akan bergeser semakin banyak semakin munajat. Nikmat sedang berhadapan dengan Malikul Mulk hidup dalam Malikul Maharaja, Maha Kaya, Maha Indah. Sudah ngomong dengan apa? Bagaimana yang berasa? Kurba dekat dengan Allah. Tahu hasil sholat tolong menolong bersatu berjamaah. Imam sholat itu kenapa harus diupayakan berjamaah? Mendidik kepemimpinan. Saya kalau bertemu kiai ustaz disebut besar, pasti alat uji saya untuk ngeceknya adalah saya tanyakan mana masjidnya. Kiai ini mana masjidnya? Itu ya baik. Insyaallah besok subuh saya datang. Saya datang subuh. Jawabannya menukur 1 baris pun tidak penuh, menunjukkan bahwa kepemimpinan sang kiai lemah. Baru jauh pidato narasi, jauh baca, belum pemimpin. Saya orang jelek, saya orang lemah, tapi saya punya semangat. Ternyata di Magelang bisa jadi ratusan masyarakat yang berjamaah subuh. Jangan macet dalam pikir. Saya orang pikir. Tapi jangan pikir menjadi macet berpikir. Karena dalam kitab fikih hadis yang menyebutkan perempuan lebih baik, maka akhirnya perempuan jadi 3 rakaat di pasar ketika udah penuh. Naik ojek bersama suami ke masjid rumah. Hati-hati pikir, jangan memacetkan pemikiran. Jangan pikir. Siapa ketemu ini? Seorang nahdlatul ulama, seorang Safinah, seorang taklid. Mohon maaf, saya tidak mau pikir, mau pemikiran, sehingga gerakan kita jadi tersendat karena terlalu mengangkat hukum. Hukumnya juga duga-dugaan, bukan hukum yang mutlak. Karena itu saya bergerak saja, karena perempuan bergerak. Diatur pakai ilmu fikih,
Jangan-jangan di kampung masing-masing sudah begitu belum? Saya tahu, saya ngomong karena Anda belum. Jangan-jangan dididiknya oleh ahli pengetahuan. Beda sekali pemimpin dengan pengetahuan. Beda. Pemimpin harus punya pengetahuan. Ahli pengetahuan belum tentu menyebabkan pemimpin. Saya kata orang lumayan. Yang mau ayat, kepemimpinan ayat. Ini saya bawa gambar kemana-mana. Untuk jadi contoh. Di sebelah kan please, seperti di Madinah. 40 hektar, 20 hektar laki-laki, 20 hektar perempuan. Ini berapa hektar Pak? Ya, hitung aja sendiri. 22 kali 16 meter, kali 20 meter. Jadi 400 meter. Berapa hektar itu? Untuk mengisi masjid segini gini aja, sulitnya Masya Allah. Itu dipimpin oleh sang Rais, apalagi oleh sang gadis. Hero Ebu upayanya cepat. Wujudateku nggak bisa memenuhkan masjid tanpa ada gerakan bersama, nggak bisa. Rasul Allah menyatakan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada kelompok penggerak, wajib punya. Satu masjid yang tidak membentuk kelompok penggerak, dosa seumur hidup. Kita meninggalkan kewajiban. Ini kita sering mengelak-elak. Kita tadi ulin di nabi kita itu. Tentunya hukum diheraikan. Kira-kira lagi muka air, tutup aja jangan. Masih senang merokok nggak? Ada kiai yang membela merokok. Jadi begini saudara-saudara. Makhluk Allah itu harus dimanfaatkan. Di antara tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi adalah tembakau. Apakah tembakau akan dijadikan lalat? Dicocokkan ke? Apakah akan dijadikan pakaian? Sulit. Satu-satunya jalan, dia memang harus dibakar. Jadi ini termasuk mensyukur. Nah, dia. Jadi kalinya suka. Saya punya guru di pesantren gurunya banyak, sebagian ahlul hisab propos. Ada 1-2 yang bukan ahlul hisab. Saya disayang oleh dua-duanya. Saya disayang. Ya, disayang. Kata guru saya yang tidak merokok, dia boleh. Oh, apakah lihat dapur? Kenapa dapur jadi hitam seperti itu? Karena banyak asap. Ya, gimana? Ya. Ketemu lagi dengan guru yang satu, yang ahlul hisab. Ya, sini. Apa itu disebut tadi? Mayat jauh itu mayat jauh. Bos. Ya, yang mayat jauh bisa dimasukkan dalam tanah supaya cepat. Harus pakai asap. Jadi begitu sebenarnya. Aku berdiri di atas 2 sekot. Yang ini ahli rokok, yang ini. Maka saya nasib, betul ini nasib karena sudah terjadi. 20 tahun jadi perokok, 22 tahun lepas dari rokok. Jadi 2 guru saya ikuti. Mudah-mudahan Anda. Ya udah. Lanjut. Tuh, wujud dan ku gerak, pemimpin serta baris, semangat tur kerja keras.
sabar dan cerdas. Ya sudah. Benar, atau itu dibaca semua di mana-mana. Jadikan rujukan pergerakan. Tidak berbenturan dengan undang-undang dasar, tidak berbenturan dengan Pancasila. Cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika, cocok dengan NKRI. Yang tidak cocok dengan Jelma Kedul pasti tidak cocok. Terus as-salatu mahalul munajat wa ma'danul musawwar. Kaptasimu pihak midanal asrori wa tasrufu pihak syawari Quran. Kemana-mana ya sudah. Sholat itu sudah disampaikan tadi. Tempatnya apa? Wa ma'dinul musawwar. Kebersihan, sumber kebersihan. Manakala kamu melaksanakan sholat, ketahui, maka saya mengajak belajar sholat nikmat, sholat pulang tadi. Lihat, ketika kamu sholat, maka tasimu pihak mayadinun asro. Ya bisa mendengar komputer sudah Anda buka. Ketika sholat, medan rahasia jadi dibuka. Mau diisi apa enggak terserah. Syukur kalau tiap sholat. Kalau belum saya katakan, mari belajar sholat apa. Sekurang-kurangnya berapa rakaat? Anda bisa sholat 1 jam. Hikam pakai, fikih pakai, segalanya pakai. Saya sendiri masih begitu. Belum setiap sholat saya mampu sholat nikmat. Paling belajar sebulan sekali, seminggu sekali. Bagi saya, antara lain memang kalau di tempat musuh Gunung Kopo, karena saya masih belum imun, belum kebal. Lanjut, apa itu? Terus, tantasimu biar asro. Waktu siriku biar sabarikum anwar. Cahaya gaib, cahaya yang kelihatan dibuka oleh Allah. Alimah wujudan tapi minka. Kalau ada Allah tahu bahwa kita ini lemah, maka rakaatnya cuma sedikit. Dulu berapa waktu? Bolak-balik gambling, bukan gambling, apa itu? Bargaining. Tawar-menawar jadi berapa? Wa alim ihtiyajaka ila fatih. Tapi Allah tahu kamu ingin sholatnya sedikit, limpahannya banyak, maka oleh Allah dilipat gandakan limpahannya. Alhamdulillah. Mata tolak dari wadana amalin tulik kabir jadi sikibi sudah dibahas itu. Kalau kita ibadah ingin dibayar, berarti kita penjual Allah. Kalau kamu ingin dibalas oleh Allah, ibadah kamu ingin dibalas oleh Allah, maka tulis tak diwujud di sikipi, maka ibadahnya pun harus layak jual. Wah, repot. Saya pesan kursi, ya, ukuran 1 meter kali 2 meter, kayu jati asli, jati Jawa, ukiran halus, kain mahal, jahitan. Begitu datang, kurang cocok sedikit tapi dilempar. Makanya kalau kepada Allah jangan menjual hadiahkan aja. Lakukan sekemampuan yang ada sesuai pengetahuan, serahkan kepada Allah. Bayak piluri, gonimatan ijdalu selamat. Bagi orang yang ragu-ragu, cinyaho ke orang mah ijdalu selamat ya. Apa? Jadi bagi orang yang masih punya keraguan, ingatlah sebagai sebuah ghanimah, sebuah keberhasilan. Wujdan selamat, ayana selamat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam lancar. Sakit oke. Acara
tengah buru-buru terjengkal jadi kabur. Fadl lidul qalbilan fadl min hautika watarakuka qaim. La tubi wadon an amalin lastalahu ta'ala. Ketahuilah sebenarnya kalau kamu melakukan taat kepada Allah, bukan kamu yang melakukan, itu adalah dalang yang main. Tidak ada wayang golek yang bisa main sendiri. Allah lah yang mengatur, menggerakkan kita. Yakni min ajazailah ka'alami ankana lahu qabilan. Teu kudu ngadada mau dibayar, mau diterima ge. Geus bunga.